Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Dari zaman ke zaman, tentu zaman-zaman itulah melahirkan beberapa perubahan-perubahan di masyarakat yang sering disebut sebagai evolusi masyarakat. Yang dimana evolusi masyarakat itu dimulai dengan zaman komunal primitif, kemudian prasejarah atau sejarah, kemudian beralih ke perbudakan, feodal dan lain-lain sampai zaman saat ini. Tentu hal ini adalah mempengaruhi juga si perempuan ini untuk tampil lebih modis lagi ketika zaman semakin modern. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha menciptakan beberapa produk untuk mempercantik perempuan. Nah, salah satunya adalah menciptakan krim pemutih, pelangsing. Nah, apakah krim pemutih ini bagus apa enggak bagi kesehatan kita? Nah, kali ini kita akan membahas tentang krim pemutih yang dianggap ngaihim eh, karena mengandung beberapa macam bahan kimia sehingga menyebabkan kawan kita ya ini sakit. Nah, dari sini kita akan membahasnya sampai tuntas. Fungsi ginjal, ya, fungsi ginjal adalah yang pertama adalah untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan kadar gula dari tubuh kita. Yang keempat adalah menyaring racun-racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Dan yang keempat adalah untuk membuang limbah atau menyaring darah atau membersihkan darah dari tubuh kita. Jadi hal-hal yang racun-racun berada di tubuh kita ini disaring oleh ginjal. Jadi ginjal ini penting banget bagi tubuh kita. Nah, bagaimana kalau ginjal rusak? Nah, ini yang berbahaya. Oke, kronologi dari kasusnya adalah Mbak teman kita ini umurnya adalah 37 tahun. Dan ada beberapa berita yang aku baca di sosial media. Mbaknya ini eh pertama kali dia itu mau ke toilet buang air kecil atau pipis ini mengeluarkan, tapi nggak jelaskan yo, katanya cuma pipis tok. Terus dari pipis itulah mbaknya curiga. Namun kalau beberapa yang aku tahu yo, orang kalau ginjalnya rusak ini kan mbak, ini pipisnya ini agak berubah keruh banget, maksudku berubah warna keruh banget. Kemudian yang kedua adalah pipisnya bau banget ya. Jadi hal ini jadi patokan, keruh dan bau banget. Nah, ketika dua-duanya ini terjadi pada urin kita, berarti ini ada infeksi pada saluran kemih kita. Mungkin ada kita kekurangan air, mungkin tubuh kita menyerap bahan-bahan kimia. Nah, seperti mbaknya ini ya. Jadi mbak-mbak untuk menghindarinya coba minum air yang banyak, kemudian buah-buahan yang banyak. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi mbaknya ini curiga ya dari bau pipisnya yang bau banget, kemudian warnanya juga keruh banget. Akhirnya mbaknya ini langsung konsultasi sama dokter pada akhir Juli 2021, dan kemudian dokter itu membawa ke laboratorium dan hasilnya adalah ada merkuri di dalam tubuh mbaknya atau bahan kimia di dalam tubuh mbaknya. Nah, dari situlah eh, mbaknya bilang bahwa dia hanya memakai krim. Jadi krim dikasih lihat. Nah, disitulah kemudian kalau kalau di Indonesia disebut sebagai BPOP atau Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Dan ini menelusuri bahwa krim tersebut ini kandungannya banyak banget. Jadi over ya. Nah, ketika over itulah menyebabkan ketika Anda memakainya ya, ini ini kan di dalam muka-mukanya kita itu kan pasti ada saluran darah-darah kan. Yang darah ini kalau ada apa-apa ini disaring oleh ginjal kita. Nah, disaring oleh ginjal kita ini loh, akhirnya kalau ginjal kita udah nggak bisa menahan terlalu banyaknya, terlalu seringnya apa kimia-kimia bahan merkuri, racun yang masuk, secara otomatis ini bikin rusak pada ginjal tersebut. Jadi apa sih, emang ada kaitannya apa kosmetik maupun lipstik maupun masker sama jantung kita, paru-paru ataupun ginjal? Ya ada. Ketika Anda memakai, ketika Anda mengoleskan, nah, ketika Anda menempel
eh, masker. Nah, itu adalah nanti kan diserap nih oleh eh, muka Anda kan, oleh pori-pori Anda. Nah, diserap itulah nanti dari sini akan mengalirkan ke beberapa tubuh Anda. Ya, karena memang ada saluran otot otolorik lah, kemudian ada eh, otot-otot kecilnya yang sampai membawa ke kepala, ke mata, ke hidung, ke jantung, terus kemudian ke ginjal. Nah, itu semuanya saling berkaitan. Kalau itu berbahaya, secara otomatis lainnya juga kalau nggak mampu, ya pasti akan menyebabkan kerusakan pada dalam diri Anda. Nah, jadi hal ini akhirnya mbaknya ya harus dirawat di rumah sakit karena memang berbahaya banget. Nah, resiko dari bahan-bahan atau kimia seperti merkuri ini adalah bisa menyebabkan sakit kepala. Kenapa kok bisa sakit kepala? Sekali lagi, otot ini saluran otot lorik ini saling berkaitan. Jadi sana kemari saling berkaitan. Jadi ini bisa menyebabkan sakit kepala, pendengaran Anda berkurang, kemudian mata juga jadi rabun dan juga menurunkan indera perasa Anda, kemudian gagal ginjal atau batu ginjal, kemudian penyakit paru-paru dan jantung. Jadi sangat berbahaya ketika Anda memakai produk yang mengandung merkuri atau bahan kimia yang banyak. Ya, ini sangat berbahaya banget. Memang ini sepele, tapi sekali lagi kalau Anda memakainya sesering mungkin ya, ini dapat menyebabkan tubuh Anda keracunan. Oke. Jadi sekali lagi, mungkin saya bukan orang yang berani yang bahas ini produk bagus, ini produk gak bagus, ini produknya banyak bahan kimia, ini produknya cuma sedikit bahan kimia. Aku nggak bisa mengatakan seperti itu atau memberitahukan kawan ya, karena di sini takutnya banyak pihak yang tersinggung. Ya, kalau produk-produk tersebut ini mengantongi sekali lagi izin dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini gue bisa dituntut nih ya sama si pengusaha kosmetik tersebut. Jadi sekali lagi aku nggak tahu apakah dia udah mengantongi izin tersebut apa enggak tahu. Tapi sekali lagi mbaknya pasti tahu kok ya. Nah, bagaimana sih cara menghindari agar kita itu terhindar dari kosmetik yang mengandung bahan-bahan seperti itu? Nah, jadi kawan-kawan sekali lagi yang pertama ini ya diingat ya. Oke, yang pertama, cek nomor BPOM di website resmi. Jadi mbaknya cek nomor BPOM. Jadi kalau ini sudah mengantongi izin pasti ada kodenya mbak. Mbak cari aja. Nah silakan langsung ke website resmi mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, periksa label kemasan. Jika ada tulisan ini atau ini, berarti ini mengandung bahan kimia tadi. Kemudian yang ketiga, warna pada krim biasanya pemutih itu ini ya warnanya agak abu-abu. Tapi sekali lagi ya nggak mesti abu-abu ya. Tapi kadangkala terlalu budak itu apa jenisnya rek? Terlalu agak kehitam-hitaman lah. Dan kemudian ini baunya sangat menyengat sekali ya, bau ini ya. Jadi biasanya kalau banyak bahan kimia tuh baunya banget. Oke, kemudian yang kelima, ini kalau memang banyak bahan-bahan seperti ini cepet banget membuat warna muka kita tuh jadi lebih cepet putih ya. Biasanya kalau kita beli produk yang mahal banget, ini sampai setengah tahun baru kelihatan putih. Nah ini beli yang harga murah ini langsung putih banget, ininya hitam, ininya hitam, ininya hitam, ininya putih banget saking banyaknya bahan kimia. Jadi mbak-mbak hati-hati yo, cepet putih ini bukan solusi buat kesehatan tubuh Anda. Oke, yang ke 6, eh, kulit menjadi putih tapi pucat dan mengkilat dan mudah kemerahan, terutama jika terkena sinar matahari. Sekali lagi, kulit menjadi putih, pucat, mengkilat, dan mudah kemerahan,
terutama ketika terkena sinar matahari. Mungkin mbak-mbak ketika kena libur aja kena matahari langsung warnanya merah banget. Nah, ini perlu dihindari. Coba mbak-mbak nggak usah pakai dulu. Takutnya ini ada bahan kimianya. Namun kalau di panas-panas tetap aja kelihatan glowing, ya nggak apa-apa berarti. Krim Anda berarti atau bedak Anda ini memang terdaftar di BPOM tadi. Nah, sekali lagi berhati-hati. Memang perempuan pengennya cantik, putih, kemudian mengkilat ataupun glowing boleh, tetapi sekali lagi harus tetap berhati-hati. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.